Baiklah, selamat pagi Bapak Ibu dosen. Selamat datang kembali pada kegiatan CME dari FKIK Ukrida bersama Hartanto dari Departemen Anatomi. Pada siang hari ini kita ada kedatangan eh, pembicara yang akan membawakan topik mengenai metode terapi osteopati dan manfaatnya. Wah, ini saya sangat tertarik sekali dengan topik ini nih. Tapi sebelum kita mulai, saya akan bacakan dulu susunan acaranya. Pertama, nanti kita akan buka dengan doa pembuka. Kemudian kita langsung masuk ke presentasi pembicara. Dengan sebelumnya saya akan bacakan dulu CV-nya. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Nanti di sesi tanya jawab silakan para peserta untuk bisa memberikan pertanyaan dan mengetiknya di dalam kolom chat. Nanti pada sesi tanya jawab juga ada kuesioner yang akan saya bagikan pada kolom chat. Setelah itu kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Nanti kita minta untuk para peserta membuka kameranya sebagai bukti kehadiran. Dan terakhir akan ditutup dengan doa penutup. Baiklah, saya akan buka acara ini dengan doa pembuka yang akan saya pimpin dalam agama Kristen. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh kembali dikumpulkan dalam kegiatan CME pada siang hari ini. Kau yang berkati hati kami Tuhan sehingga kami memiliki eh, pikiran yang terbuka dan juga Kau yang berkati pembicaraan nanti Tuhan sehingga apa yang dibagikan Tuhan dapat menjadi berkat dan bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari dan juga untuk pengembangan profesi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk peserta yang belum datang, agar mereka boleh ingat dan boleh kembali join dalam kegiatan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengusahakan acara ini Tuhan dari awal, pertengahan, dan hingga akhir. Menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, saya akan bacakan dulu kurikulum vitae pembicara. Hari ini topiknya akan dibawakan oleh Bapak Ong Putra Lugianto. Beliau itu eh, spesialnya itu di bidang struktural treatment dan manual terapi, kedokteran olahraga, geriatrik, dan juga rehabilitasi. Beliau menempuh pendidikan di bidang sains, ya, kemudian memfokuskan pada bidang osteopati hingga pada tahun 2012 itu beliau berhasil lulus pada Master of Health Science bidang osteopati. Kemudian beliau ini memiliki banyak sekali pengalaman bekerja ya pada bidang olahraga, kemudian juga terutama pada osteopati sendiri, topik osteopati itu sendiri, dan beliau juga memiliki di sini tempat terapis ya dengan nama Lugianto Manual Terapi yang ada di Surabaya, sekaligus juga sebagai terapis. Kemudian beliau itu memiliki kualifikasi sebagai dry needling, kemudian first aider, dan juga sangat pakar sekali di bidang osteopati karena memperoleh lulusan dari Australia. Beliau juga banyak sekali memiliki skill, terutama mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pembicara internasional, yaitu Dr. Peter Maliaras dan Dr. Gainsborough. Beliau sendiri juga tertarik juga di bidang olahraga. Di sini ada ilmu bela diri, mungkin ada kaitan dengan persendian dan otot-otot ya. Baiklah, selamat siang Bapak Ong. Selamat siang. Ya Pak, terima kasih Pak sudah mau berikan kesempatan kepada kita berbagi share ilmu khususnya di bidang osteopati ya, supaya kita bisa lebih terbuka lagi wawasannya. Baik Pak, untuk waktu dan kesempatannya saya berikan kepada Bapak untuk presentasi. Ya, makasih. Jadi bisa mulai dari presentasinya ya. Ya. Oke, jadi pertama-tama selamat siang semuanya. Saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat seluruh jajaran pengurus dari Ukrida yang telah memberikan saya kesempatan buat berbagi informasi mengenai osteopati. Jadi nama saya Ong Putra Lugianto, seorang osteopat lulusan dari Australia. Oke, jadi slide berikutnya. Jadi ini saya mau memulai presentasi hari ini, presentasi singkat ya, itu dengan mengulik sedikit tentang sejarah dari osteopati. Mungkin banyak dari kita yang masih belum tahu tentang sejarah dari osteopati itu.
Jadi osteopati diciptakan oleh seorang dokter bernama Andrew Taylor Still pada tahun 1874 di Amerika. Dan beliau juga sempat berperan sebagai dokter dan ahli bedah pada saat Perang Sipil di Amerika pada saat itu. Dan alasan utama beliau menciptakan ilmu osteopati ini adalah berdasarkan karena kekecewaannya pada metode praktek kedokteran di Amerika pada saat itu. Karena seperti yang kita semua tahu, kalau metode praktek kedokteran pada zaman dulu tentu saja belum secanggih sekarang. Jadi sebagai contoh, beliau membandingkan antara jumlah orang yang meninggal di rumah sakit pada zaman itu yang jumlahnya jauh melampaui dari jumlah orang yang meninggal pada saat di medan perang sipil. Singkat cerita, beliau mendirikan sekolah osteopati pertama di Amerika di Kirksville, Missouri pada tahun 1892 yang sekarang sudah berubah menjadi universitas bernama Andrew Taylor Still University. Slide berikutnya. Oke, jadi sekarang pertanyaannya apa sih sebenarnya osteopati itu? Slide berikutnya. Jadi osteopati itu pada saat sekarang itu sudah menjadi satu profesi yang ada dan sangat dikenal di banyak negara. Di semua negara sekitar Indonesia, Australia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, India, maupun Jepang, itu osteopati merupakan suatu profesi yang sudah ada, dan tentu saja di negara asalnya Amerika itu sangat-sangat dikenal juga. Maupun selain itu juga di negara-negara Eropa seperti Inggris dan Prancis, osteopati juga merupakan suatu profesi yang sudah ada dan diregulasi. Jadi osteopati itu merupakan suatu metode terapi yang non-invasif, manual, jadi menggunakan tangan kosong, yang mementingkan antara hubungan penting antara dari struktur badan dan cara badan itu berfungsi. Nah, kalau dari background saya sendiri di Australia dulu, untuk menjadi seorang osteopat, Anda harus kuliah 5 tahun dulu. Dan 5 tahun ini adalah kombinasi dari S1 dan S2. Dan di perkuliahan itu, Anda akan belajar berbagai macam pelajaran-pelajaran medis, seperti contohnya fisiologi, anatomi, biomekanika, radiologi, maupun tentu saja juga teknik-teknik osteopati dan rehabilitasi, belajar juga tentang penyakit, sakit penyakit di patologi, dan juga cara pemeriksaan fisik di clinical diagnosis management, maupun juga nutrisi. Slide selanjutnya. Oke. Jadi osteopati itu memiliki 4 prinsip dasar. Dan prinsip pertama itu adalah menyadari kalau badan kita, the body is a unit, jadi badan kita itu selalu terdiri dari 3 aspek, yaitu pikiran, jiwa, dan raga. Dan ketiga aspek ini selalu berfungsi dan berjalan bersamaan. Dan prinsip yang kedua itu adalah badan kita mempunyai self-regulatory mechanism. Jadi artinya kita ambil saja sistem imun kita ya. Jadi kita memiliki sistem imun yang bisa membenahi diri, bertahan diri, maupun juga menyesuaikan diri kita, badan kita, pada lingkungan sekitar kita. Dan prinsip yang ketiga itu adalah struktur dan fungsi, kaitannya yang sangat erat, seperti yang saya sudah mention di slide sebelumnya. Dan prinsip yang terakhir itu setiap kali kita terapinya harus berdasarkan pada 3 prinsip itu. Dan biasa terapi osteopati pada saat sekarang ini biasanya berfungsi di persendi-sendian, otot, urat saraf, maupun juga jaringan-jaringan ikat seperti tulang dan ligamen. Slide berikutnya. Jadi hal-hal apa saja yang bisa diterapi oleh terapi osteopati? Seperti yang kita lihat di gambar berikut ini, pada dasarnya segala macam masalah yang ada kaitannya dengan sendi, maupun otot, maupun penjempitan urat saraf gitu, dari rahang sampai ke telapak kaki kita sebagai osteopat bisa menterapinya. Jadi mulai dari pusing, masalah rahang, masalah leher, punggung, sendi rusuk, masalah siku, lengan, kaki, itu semua bisa diterapi oleh osteopati. Sebagai contoh, ini saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi ini saya sudah daftarkan beberapa kondisi-kondisi umum yang kita sebagai osteopat sering menjumpai dalam prakteknya. Jadi kondisi di tulang punggung seperti contohnya degenerative joint disease, spondylosis, scoliosis, maupun thoracic outlet syndrome, masalah-masalah penjempitan, HNP, ataupun juga iritasi sendi, maupun seperti yang tadi saya sudah bilang, masalah pusing-pusing, tension headache, cervicogenic,
maupun masalah persendian di periferi, bahu, lutut, dan sebagainya, masalah-masalah tendon, otot, ligamen, maupun juga cedera-cedera yang berkaitan dengan repetitive strain injuries, jadi gerakan-gerakan yang repetitif pada saat kita kerja, maupun cedera olahraga, dan yang terakhir juga sakit-sakit rujukan karena masalah organ, jadi seperti sakit period, sakit menstruasi di bagian abdomen, maupun juga reflux. Slide berikutnya. Oke, jadi satu kali sesi terapi osteopati biasanya akan memakan waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Dan di satu sesi terapi biasanya ada berbagai tahapan. Tahapan pertama itu tentu saja ada anamnesa atau history taking konsultasi ya. Dan di konsultasi ini osteopat biasanya akan menggunakan beberapa singkatan-singkatan akronim yang kita sering pakai. Sebagai contoh pertama-tama ada SCIRT. SCIRT itu kepanjangan dari Site Quality Intensity Radiation sama Timing. Site itu adalah lokasi sakitnya di mana. Quality itu deskripsi sakitnya seperti apa. Jadi apakah sakitnya sebagai contoh ya, apakah sakit pasien itu terasanya ngilu, nyut-nyutan, atau mungkin nyeri, atau mungkin nusuk atau tajam, karena ini akan membantu dalam kita sebagai osteopat memformulasikan diagnosa untuk kondisi si pasien. Intensity itu biasa kita pakai VAS atau Visual Analog Scale, jadi 0 sampai 10 sakitnya berapa. Jadi kita bisa menghargai, bisa menyadari, bisa appreciate pasien ini mengalami sakitnya itu seberapa sakit. Radiation, apakah sakitnya ada merujuk ke daerah lain atau mungkin gejala-gejala urat saraf seperti kesemutan, mati rasa, dan timing itu biasanya sakitnya ini bertambah parah waktu kapan. Apakah ada polanya, waktu pagi lebih sakit maupun waktu malam, atau mungkin tidak tergantung sama tidak tentu ya, tidak tentu tergantung dari pola waktu. HPC itu history of presenting complaint. Jadi riwayat dari masalah sakit si pasien ini, sudah berapa lama mengalami sakitnya dan sejak kapan dan bagaimana terjadinya kalau misalnya pasiennya ingat ya. Dan yang terakhir PMH itu biasa past medical history, jadi riwayat medis. Apakah pasiennya pernah patah tulang sebagai contoh ya, atau apakah pasiennya pernah operasi, pernah dislokasi, dan sebagainya. Nah, kalau sudah selesai konsultasi anamnesanya, kita berlanjut ke tahapan berikut, yaitu pemeriksaan fisik. Nah, kalau misalnya dari hasil history taking atau anamnesa itu ada indikasi, kemungkinan ini masalah bukan ranahnya osteopati, jadi misalnya ini masalah sakit jantung, makanya pasiennya mengeluhkan soal sakit dada sebelah kiri, atau mungkin sakit belikat sebelah kiri. Nah, apakah mungkin ini bukan masalah dari itu, sendi dan otot? Nah, terus kita bisa melakukan pemeriksaan medis. Jadi mengecek vital signs, terus bisa juga melakukan neurological examination, maupun cardiac, respiratory, dan sebagainya. Kalau misalnya ini masalahnya ternyata bukan di ranahnya osteopati, kita akan merujuk, jadi tidak melanjutkan terapinya dan merujuk ke dokter spesialis yang bersangkutan. Kalau semuanya itu tidak ada indikasi masalah-masalah lain selain masalah yang bisa ditangani osteopati, kita akan lanjut ke observasi, melakukan testing gerakan-gerakan ortopedi, gerakan aktif, pasif, maupun juga palpasi dan segmental definition. Nah, kalau semuanya sudah selesai, history taking dan assessment, baru kita biasanya menjelaskan dulu diagnosanya ke pasien, agar pasien diedukasi untuk mengerti penyebab dari sakitnya itu kenapa, karena kalau pasiennya mengerti penyebabnya kenapa, pasien bisa mencegah terjadinya lagi. Jadi supaya sembuhnya itu tidak sembuh kambuh, tapi sembuh dan sembuh permanen. Nah, terapinya modelnya seperti apa? Ini nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, yang terakhir, tahapan terakhir itu osteopat akan memberikan latihan-latihan rehab yang pasiennya bisa melakukan sendiri di rumah masing-masing, maupun juga saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan sang pasien, maupun juga apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi mungkin ada pola hidup yang kebiasaan yang jelek yang menyebabkan sakit ini, jadi itu kita akan sarankan untuk dirubah atau mungkin stop ya kebiasaan itu. Oke, jadi slide selanjutnya. Jadi berikut saya daftarkan berbagai macam teknik-teknik osteopati yang sering dipakai. Jadi pertama-tama tentu saja ada pijatan maupun stretching.
Yang kedua ada muscle energy technique. Muscle energy technique ini teknik untuk meregangkan otot maupun juga menguatkannya. Dan yang berikutnya ada teknik bernama counter strain. Counter strain ini teknik yang sangat gentle ya. Jadi pastinya merasakan lumayan nyaman, tidak sakit sama sekali. Dan teknik ini memang biasa dipakai ke kondisi-kondisi sakit yang sangat sensitif. Jadi dipijat tidak bisa, muscle energy technique pun juga sakit, maupun direnggangkan, diartikulasi, renggangkan sendi pun juga sakit, dan biasa kita pakai teknik counter strain ini. Nah, berikutnya ada teknik pergangan-pergangan sendi ya. Jadi seperti contohnya artikulasi. Artikulasi itu teknik pergangan sendi yang bukan diketek. Jadi sendinya digoyang-goyangkan ke arah yang lebih renggang supaya ya nanti pelan-pelan akan merenggang sendiri. Dan yang terakhir itu juga teknik manipulasi sendi atau yang di Indonesia ini dikenal sebagai apa, ketek-ketek ya. Nah, jadi ini biasanya akan dilakukan hanya kalau aman dan cocok untuk kondisi pasien, dan pasiennya juga tidak berisiko tinggi untuk dilakukan ke pasien. Dan tetapi kalau misalnya pasiennya aman untuk dilakukan teknik manipulasi, tapi pasiennya takut, ya itu tidak masalah. Kita akan memakai teknik lain seperti contohnya teknik artikulasi. Jadi tidak ada ketek-ketek pun juga bisa dilakukan teknik terapi osteopati. Oke, slide berikutnya. Oke, jadi kira-kira begitu presentasi hari ini mengenai presentasi singkat mengenai osteopati ya. Ini saya juga cantumkan channel YouTube saya bernama Indosteo. Di sana saya segala macam kondisi-kondisi umum yang saya biasa tangani di praktek saya itu saran-saran maupun latihan-latihan rehabnya biasa saya taruh di channel YouTube saya agar pasien bisa terus ingat, nggak lupa caranya gimana melakukannya waktu di rumah ya. Jadi kalau mau dicek silakan juga. Terima kasih. Kalau misalnya mau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu dosen yang mau bertanya. Sebentar, karena saya tadi bantu share screen, jadi nggak kebaca nih. Saya buka chat dulu ya. Bentar. Mana sih chatnya? Oh ya, ini ada pertanyaan satu dari Dr. Suparto. Resiko mayor apa yang bisa terjadi dan seberapa besar persentasenya? Risiko. Biasa kalau ngomongin risiko dari terapi osteopati, biasa orang tuh lebih tertarik risiko mengenai teknik kertek-kertek ya. Jadi kalau teknik kertek-kertek itu memang tidak untuk semua pasien. Jadi teknik kertek-kertek ini harus disesuaikan ke pasiennya, kondisinya juga, kondisi pasiennya juga. Sebagai contoh ya, jadi ada banyak macam kondisi yang terkontraindikasi. Jadi teknik itu seperti contohnya kalau misalnya ada masalah penjempitan luar saraf HNP, dan HNP ini itu gradually getting worse. Jadi tambah lama tambah parah, apalagi juga ada gejala-gejala neurological symptoms. Jadi gejala penjempitan luar saraf yang bilateral. Bilateral itu kedua sisi ya. Nah, itu biasa juga kita tidak melakukan teknik kertek-kertek meskipun pasiennya minta. Itu sebagai contoh. Atau misalnya ada indikasi ini ada yang kondisi namanya tuh vertebro-basilar insufficiency. Jadi ada sedikit penjempitan dari pembuluh darah di leher kita. Jadi ada beberapa gejala yang menjadi red flag. Red flag itu bendera merah. Jadi ini berbahaya untuk dilakukan. Jadi, seperti contohnya ada nystagmus. Jadi matanya ini bergetar-getar ke arah itu, ke arah yang tidak seharusnya di samping ya, maupun juga mengalami vertigo ataupun mengalami mati rasa, kebas, kesemutan di sekitar wajah, bibir, maupun juga mengalami pingsan, jadi kepalanya enteng, ringan, terus lalu kayak seperti mau pingsan gitu. Nah, itu ada beberapa gejala yang berkaitan dengan kondisi VBI, vertebro-basilar insufficiency. Itu kita juga tidak akan melakukan teknik kertek-kertek dan sebagainya. Jadi ini ada beberapa hal sih. Contoh yang lain lagi seperti tulang retak itu juga tidak boleh dilakukan kertek-kertek maupun juga terapi osteopati atau pijat-pijat ya. Jadi ya ada berbagai macam hal yang terkontraindikasi dari terapi osteopati. Semoga itu sudah menjawab pertanyaannya. Baik.
Terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Ratna Mardianti. Apakah ada persamaan pemeriksaan atau tindakan dengan fisioterapi? Iya, Juga kalau dengan chiropractic gitu. ya ini saya sudah tahu pertanyaan ini pasti muncul sih. Jadi kalau fisioterapi atau chiropractic itu pertama-tama saya mau ngomong kalau saya tidak pernah kuliah fisioterapi atau chiropractic. Jadi sebetulnya saya tidak terlalu tahu ya karena ya tidak pernah kuliah. Tapi kalau dari artikel-artikel yang saya baca maupun video-video tentang chiro atau fisioterapi yang sudah pernah saya lihat, pemeriksaan atau tindakan perbedaannya itu gimana? Itu kalau saya lihat itu dari filosofinya ya. Dan lagi-lagi ini saya nggak pernah kuliah fisio atau chiro ya, jadi nggak terlalu tahu. Tapi setahu saya kalau chiro itu lebih filosofinya lebih berfokus di tulang punggung dan mereka percaya kalau segala macam keluhan sendi dan otot itu berasal dari tulang punggung maupun tulang yang bergeser terus nanti urat sarafnya teriritasi makanya sakitnya menyebar. Itu kalau chiro tahu saya ya. Kalau fisio itu ini biasanya lebih di apa? Fokusnya lebih di otot kayaknya ya. Jadi kalau osteopati itu fokusnya lebih di biomekanika sama interaksi badan secara keseluruhan, holistik. Jadi sebagai contoh ya tadi seperti yang saya jelaskan biasanya akar masalah itu bukan disebabkan karena yang pasti, bukan karena kurang terapi, bukan karena kurang kertek-kertek atau mungkin kurang pijat bukan. Tapi biasa yang dari pengalaman saya sebagai osteopat, penyebab utamanya itu karena pola-pola hidup atau kebiasaan yang salah yang terus-terusan dilakukan sehari-harinya. Nah, hal ini kalau tidak dijelaskan ke pasien dan diedukasi pasiennya untuk merubah atau mungkin stop memberhentikan kebiasaan yang tidak tepat tersebut ya masalahnya tidak akan pernah sembuh permanen, tapi sembuhnya sembuh kambuh. Nah, jadi kalau buat saya pertanyaan ini kira-kira jawabannya seperti itu sih. Soalnya ya maaf aja saya tidak pernah kuliah fisio atau chiro, jadi tidak terlalu tahu sebetulnya. Tapi setahu saya seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi berikutnya. Sebelum saya lanjut ke pertanyaannya, saya mau menginfokan apabila link kuesioner sudah saya bagikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu dosen bisa sambil mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab ini sambil mengisi kuesionernya. Oke, saya lanjutkan lagi pertanyaannya. Ini ada dari Dr. Hudiono. Pak Lugianto, kalau mau konsul pasien dikirim kemana ya Pak? Tanya. Kemana Pak? Mungkin Konsul pasien untuk terapi eh, osteopati. mungkin ke tempat prakteknya Bapak tadi kayak di Surabaya ya Pak? Iya, di Surabaya. Dan Kalau di Indonesia mungkin ada cabang atau bagaimana atau harus iya, ke jadi Surabaya? terapis osteopat itu setahu saya di Indonesia baru ada 2 yang WNI. Saya di Surabaya, satu lagi di Bali. Yang di Bali itu lulusan Prancis. Kalau yang WNA, setahu saya ada beberapa di Bali. Selain itu, saya nggak tahu sih. Oh, berarti harus kirim ke tadi ya ke Lugianto itu ya. Cuman adanya di Ya, Surabaya begitu. atau di Bali bisa juga. Atau bisa ke Bali. Berikutnya ada dari Dr. Ronald Kartika ada bertanya eh, kalau mau terapi kira-kira kisaran biayanya berapa ya? Kemudian apakah aman buat pasien tua dan osteoporotik? Ya, jadi kalau soal biaya, ini kan pasti berbeda-beda tiap kliniknya ya. Cuma kalau di praktek saya sendiri, itu untuk sesi pertamanya, waktunya itu 35 sampai 45 menit, dan harganya 550.000. Kalau untuk sesi-sesi berikutnya, jadi hanya pertama aja yang beda, sesi berikutnya itu 20 sampai 30 menit, lebih pendek, karena kita hanya melanjutkan diagnosa dan terapi berdasarkan diagnosa dari sesi yang pertama. Itu 20 sampai 30 menit, biayanya 400.000. Nah, kalau untuk orang pasien yang sudah tua atau osteoporotik itu osteopati juga bisa. Jadi tekniknya akan disesuaikan dan ya dilihat-lihat dulu apakah masih aman untuk dilakukan teknik kertak-kertak atau tidak. Tapi biasanya kalau sudah indikasi dari osteoporosisnya sangat kuat ya biasa saya diminta sama pasien untuk kertak-kertak pun saya akan menolak sih. Jadi melakukan teknik-teknik yang lain. Iya. Sekali lagi untuk Bapak Ibu dosen ini ada yang kalau mau ada bertanya silakan bisa ketik di kolom chat ya. Ini pertanyaannya sudah habis. Eh, Kalau mungkin tidak memungkinkan bisa angkat tangan. Oke, ini saya ada ke skip satu nih sebentar. Dari Dokter Purnamawati ada pertanyaan untuk kasus frozen shoulders
apakah tindakan osteopati yang umumnya dilakukan? Apakah perlu dibantu medikamentosa dan radiasi? Gitu dok. Iya, jadi kalau frozen shoulder itu um, setahu saya ya, frozen shoulder itu biasanya pasien suka mendiagnosa dirinya sendiri. Frozen shoulder mungkin karena frozen shoulder itu seakan-akan jadi diagnosa yang terkenal di at least di Surabaya ya, setahu saya. Jadi biasanya akan saya periksa ulang dulu, apakah ini betul-betul frozen shoulder atau adhesive capsulitis atau bukan. Karena kalau masalah sakit bahu, yang lebih sering saya temuin itu bukan frozen shoulder atau adhesive capsulitis, tapi lebih ke masalah supraspinatus atau rotovertebral. Nah, tapi kalau memang betul ini frozen shoulder atau masalah autoimun adhesive capsulitis, biasa akan saya coba terapi, dan kalau misalnya terapinya hasilnya kurang maksimal, biasa akan saya juga rujuk untuk mungkin disuntik ke dokter ortopedi, dan nanti dokter ortopedi yang akan menentukan ini kira-kira langkah selanjutnya bagaimana. Dan itu biasanya saya dengan dokter ortopedinya akan saling berkomunikasi untuk masalah pasien ini sebaiknya gimana untuk selanjutnya. Apakah butuh disuntik atau obat atau saya nggak tahu ya, ini ranahnya dokter ortopedi. Tapi kalau osteopati itu tetap mirip-mirip ya, seperti masalah sakit bahu pada umumnya, kita mencari dulu akar masalahnya kenapa, apakah ada kebiasaan-kebiasaan yang kurang bagus untuk masalah frozen shoulder ini atau nggak ada. Jadi contohnya misalnya pasien ini sakit frozen shoulder di sebelah kiri. Terus tiap malam sukanya tidur miring kiri. Ya tentu saja saya juga akan menjelaskan, Bu atau Bapak, coba tidurnya sementara ini itu dirubah dulu kebiasaannya. Jangan tidur miring kiri tapi telentang atau miring kanan. Itu contoh ya. Terus juga dilakukan teknik-teknik peregangan sendi maupun juga masalah-masalah otot-otot yang tegang, itu juga dilakukan teknik-teknik untuk meregangkan ototnya. Dan juga dikasih latihan-latihan rehab supaya pasien itu bisa melanjutkan terapinya di rumah selesai dari terapinya. Kira-kira seperti itu sih. Baik, terima kasih. Mengingatkan lagi untuk Bapak Ibu dosen ya, ada kuesioner yang sudah saya bagikan di kolom chat, saya bagikan lagi. Mungkin untuk peserta yang keputus jaringannya baru masuk lagi kan biasa kolom chat akan hilang nih, saya akan bagikan lagi. Kuesionernya akan ditunggu hingga jam 8 malam hari ini. Oke, kemudian mungkin kita satu lagi ya untuk pertanyaan dari Dr. Hudiono. Sebentar saya ini dulu. Apakah ada studi perbandingan outcome osteopati versus chiropractic versus acupressure? Ya, ini kalau saya dulu waktu kuliah maupun waktu saya riset jurnal artikel ya tentang riset-riset ini, untuk perbandingan osteopati, chiropractic, acupressure atau mungkin osteopati, chiropractic versus fisioterapi pun itu saya nggak pernah nemu ya. Soalnya ya tentu saja ini kan bakal topik yang sensitif ya kalau dibanding-bandingin. Cuman yang lebih sering saya temui itu artikel-artikel soal melihat, memeasure tentang efisiensi dari teknik manipulasi kertek-kertek. Dan nanti mungkin methods-nya dari riset itu partisipannya bisa aja si chiropractor atau si osteopat gitu, itu direkrut sebagai research-nya. Jadi kalau soal studi perbandingan outcome osteopati chiropractic itu saya nggak pernah nemu ya. Mungkin ada yang saya pernah kelewatan, jadi udah ada sebetulnya, tapi saya belum pernah baca, jadi saya nggak tahu sih. Oke, baik. Satu lagi deh, ini ada pertanyaan dari Dr. Wiwi. Apakah bisa mengatasi flat foot kali ini ya, flat feet? Flat feet. Ya. Jadi kadang kan ada pasien-pasien tuh yang kendalanya sering jatuh lah atau gangguan otot-otot dari kaki. Kasusnya biasanya karena flat feet gitu kan. Apakah mungkin osteopati merupakan pilihan yang tepat gitu? Ya, bisa juga. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, jadi masalah apapun yang berkaitan sama otot dan sendi, mulai dari rahang sampai telapak kaki, itu bisa. Jadi untuk flat feet atau masalah plantar fasciitis, atau mungkin masalah bunion, atau mungkin masalah apa lagi ya di kaki, keseleo gitu, semuanya bisa. Tapi lagi-lagi kembali ke prinsip awalnya tadi yang sudah saya jelaskan, sebagai osteopat kita akan melihat terlebih dahulu rutinitas pasien itu apa, kebiasaannya apa. Terus kita juga melihat sepatunya, sandalnya yang biasa dipakai itu seperti apa. Terus jadi kita cari tahu dulu akar masalahnya itu dari mana.
Karena kebanyakan orang yang saya temui sering-seringnya akar masalah flat feet itu bukan karena kurang insole, bukan kurang support insole gitu, arch support itu bukan. Tapi karena otot di telapak kakinya yang terlalu lemah. Karena terlalu lemah, jadinya ya kakinya tetap rata, mulai dari bayi dulu. Jadi biasanya normalnya kan balita usia 0 sampai 5 tahun itu biasanya kan flat feet itu normal. Tapi biasanya kalau otot telapak kakinya nggak pernah develop, nggak pernah ke challenge selama growing up, selama bertumbuh, ya kakinya tetap rata. Dan itu masalahnya dari sana. Jadi biasa saya akan memberikan cara-cara latihan rehab untuk menguatkan otot telapak kakinya. Sama juga saran-saran mengenai sandal atau sepatu apa yang baik, yang cocok buat masalah flat feet ini untuk improve, memperbaiki arch-nya supaya nggak terlalu flat terus-terusan. Nah, jadi kira-kira konsepnya seperti itu. Oke, baik. Saya rasa waktunya sudah cukup. Terima kasih Bapak Ong untuk kesempatannya membagikan ilmu kepada kita. Ini para peserta sudah bertanya, ini bahannya boleh dikasih nggak nih? Izin Ya, Pak, mungkin bisa dikasih ya Pak ya, nanti silakan. bisa jadi referensi para dosen-dosen di sini. Baiklah, saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bapak Ong untuk ilmu yang sudah dibagikan. Kita Terima kasih. masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi